Pernahkah sahabat semua membayangkan? Bagaimana rasanya mengayuh becak di usia senja, di tengah hujan dan panas, bukan untuk diri sendiri, tapi demi menyelamatkan orang yang paling kita cintai? Bagaimana rasanya melihat anak-anak yang dulu kita besarkan dengan keringat dan air mata, kini justru menjauh saat kita paling membutuhkan mereka? Dan bagaimana jika di titik paling putus asa dalam hidup, Tuhan justru mengirimkan sebuah koper misterius yang bisa mengubah segalanya? Apakah itu rezeki, atau ujian kejujuran terakhir? Jika sahabat penasaran dengan kisah lengkapnya, silahkan cari posisi terbaiknya dan ucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Jika sudah, mari kita masuk ke dalam kisahnya. Pagi itu langit masih kelabu ketika Pak Tarno mendorong becaknya keluar dari gang sempit tempat ia tinggal. Usianya sudah 55 tahun, rambutnya memutih di pelipis, dan punggungnya tak lagi tegap seperti dulu. Namun hidup tak pernah memberi pilihan selain terus berjalan. Atau dalam hidup Pak Tarno, terus mengayuh. Ia berhenti sejenak di depan rumahnya yang sederhana, dindingnya kusam, atapnya bocor di beberapa titik. Dari dalam terdengar batuk lirih istrinya, Bu Sari. Batuk yang sudah berbulan-bulan tak pernah benar-benar hilang. Batuk yang kini berubah menjadi vonis dokter, kanker. Pak Tarno menunduk, menghela napas panjang, lalu masuk kembali. Bu Sari terbaring lemah di ranjang kayu, tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat, tetapi matanya masih menyimpan kelembutan yang sama seperti saat mereka pertama kali menikah puluhan tahun lalu. Sudah mau berangkat, Pak? Suara Bu Sari pelan, hampir seperti bisikan. Pak Tarno tersenyum, meski matanya menyimpan lelah yang tak terucap. Iya, Bu. Doakan saja hari ini banyak penumpang. Bu Sari mengangguk lemah. Jangan terlalu dipaksakan, badan Bapak juga butuh istirahat. Pak Tarno hanya tertawa kecil. Istirahat itu nanti saja kalau kita sudah tidak punya utang sama hidup. Ia menggenggam tangan istrinya sebentar, lalu berbalik pergi. Di luar, udara pagi terasa dingin, namun dingin itu kalah oleh kekhawatiran yang menggerogoti dadanya setiap hari. Biaya obat, biaya kontrol, biaya hidup. Becaknya mulai bergerak. Kayuhan pertama selalu terasa berat, seperti mengangkat seluruh beban hidup di pundaknya. Jalanan masih sepi, toko-toko belum buka, dan suara azan subuh yang baru selesai masih menggema samar di udara. Pak Tarno berhenti di pangkalan becak dekat pasar. Beberapa tukang becak lain sudah berkumpul, bercanda ringan untuk mengusir lelah. Namun Pak Tarno lebih banyak diam. Ia bukan tak ramah, hanya saja pikirannya selalu tertinggal di rumah. Pak Tarno, semalam masih hujannya? Saya lihat Bapak masih narik, kata seorang rekan sesama tukang becak. Pak Tarno tersenyum tipis. Kalau hujan berhenti, perut juga berhenti lapar. Mereka tertawa kecil, tapi tawa itu cepat menghilang. Semua tahu, kalimat itu bukan lelucon. Itu kenyataan. Menjelang siang, matahari mulai meninggi. Pak Tarno sudah mengantar 3 penumpang, namun uang yang terkumpul bahkan belum cukup untuk membeli obat harian istrinya. Keringat membasahi bajunya. Tangannya mulai gemetar karena lelah, tetapi ia tetap menunggu. Sore harinya, langit kembali menggelap. Awan hitam menggantung rendah, seolah ikut merasakan berat hidup orang-orang di bawahnya. Tak lama kemudian, hujan turun deras. Sebagian tukang becak memilih pulang. Tapi tidak Pak Tarno. Ia menarik plastik lusuh untuk menutup kepalanya, lalu tetap mengayuh di bawah hujan. Air menetes dari ujung topinya, membasahi wajahnya, bercampur dengan keringat yang belum sempat kering. Di sebuah persimpangan, seorang ibu dengan anak kecil memanggilnya. Pak Tarno segera berhenti. Ke rumah sakit, Pak. Cepat ya. Pak Tarno mengangguk, lalu mengayuh sekuat tenaga. Roda becaknya membelah genangan air, bajunya semakin basah, napasnya terengah. Namun ia tak memperlambat kayuhan sedikit pun. Di sepanjang perjalanan, ia menatap punggung si ibu dan anaknya. Entah kenapa, bayangan Bu Sari muncul di benaknya. Dulu, ia juga sering mengantar istrinya dan anak-anaknya dengan becak ini. Ke sekolah, ke pasar, bahkan sekadar jalan sore. Dulu, becak ini penuh tawa anak-anaknya. Kini,
becak itu hanya ditemani Sunyi. Ketiga anaknya sudah lama merantau. Sejak menikah, mereka jarang pulang. Telepon pun hanya sesekali. Itu pun sekadar basa-basi. Tidak ada yang pernah benar-benar menanyakan bagaimana keadaan orang tuanya, apalagi menawarkan bantuan. Padahal Pak Tarno masih ingat jelas bagaimana dulu ia mengayuh dari subuh sampai tengah malam demi membayar uang sekolah mereka. Ia pernah tidak makan seharian hanya agar anaknya bisa ikut ujian. Ia bahkan menjual cincin kawin satu-satunya ketika anak sulungnya masuk kuliah. Semua terasa seperti kemarin. Namun sekarang, semua terasa jauh. Sesampainya di rumah sakit, ibu penumpang itu membayar dengan uang lebih. Kembaliannya buat bapak saja ya. Terima kasih sudah cepat. Pak Tarno tertegun. Uang itu tak seberapa bagi orang lain, tapi baginya seperti setetes air di padang tandus. Ia mengangguk berkali-kali, hampir tak bisa bicara. Hati-hati di jalan, Pak, kata si ibu sebelum pergi. Pak Tarno menatap uang di tangannya, lalu langit yang masih menangis. Untuk sesaat, ia menutup mata, membiarkan hujan membasuh wajahnya. Ya Allah, kuatkan saya, gumamnya lirih. Malam mulai turun. Lampu jalan menyala satu persatu. Pak Tarno memutuskan mengambil 1-2 penumpang lagi sebelum pulang. Ia tahu Bu Sari pasti menunggunya. Ia tak tahu, malam itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Perubahan yang datang bukan dari keluarga, bukan dari keajaiban, tapi dari sebuah pertemuan yang tampak biasa, namun akan menguji hatinya lebih dalam dari apapun yang pernah ia alami. Malam itu Pak Tarno pulang dengan tubuh menggigil. Bajunya masih lembab oleh hujan, dan lututnya terasa seperti hendak lepas dari sendinya. Namun begitu memasuki rumah, ia langsung menegakkan tubuh, memaksakan senyum, seolah ingin menipu dunia bahwa semuanya baik-baik saja. Pak, sudah pulang? Suara Bu Sari terdengar lemah dari dalam kamar. Iya, Bu. Ini bawa bubur sama obat, jawab Pak Tarno lembut. Ia meletakkan plastik berisi makanan di meja kecil, lalu membantu istrinya duduk. Tangan Bu Sari dingin, kurus, dan gemetar. Pak Tarno menyuapinya perlahan, seperti dulu istrinya menyuapi anak-anak mereka saat masih kecil. Anak-anak, ada kabar? Tanya Bu Sari pelan. Pertanyaan itu seperti jarum yang menusuk dada Pak Tarno. Ia menunduk sebentar, lalu menggeleng halus. Mungkin mereka sibuk, Bu. Namanya juga kerja, keluarga. Bu Sari tersenyum tipis, tetapi mata tuanya berkaca-kaca. Ya, mungkin sibuk. Keduanya terdiam. Di luar, suara hujan mulai mereda, digantikan tetes air dari atap bocor yang jatuh satu-satu ke ember plastik di sudut ruangan. Plak, plak, plak. Suara itu seperti pengingat bahwa rumah ini semakin rapuh, sama seperti tubuh penghuninya. Pak Tarno memandang istrinya yang kembali berbaring. Ia ingin berkata jujur bahwa uang mereka hampir habis, bahwa dokter menyarankan terapi lanjutan yang biayanya tak masuk akal bagi seorang tukang becak, bahwa ia sendiri sering merasa napasnya sesak karena terlalu lelah. Namun ia memilih diam. Karena bagi Pak Tarno, harapan adalah satu-satunya hal yang tak boleh hilang dari rumah ini. Keesokan harinya, Pak Tarno kembali mengayuh sejak subuh. Namun kali ini tubuhnya terasa jauh lebih berat. Bukan hanya karena lelah, tetapi karena semalaman ia tak benar-benar tidur. Pikiran tentang biaya rumah sakit terus berputar di kepalanya seperti roda becaknya yang tak pernah berhenti. Menjelang siang, ia memutuskan menelpon anak sulungnya dari warung telepon kecil di pasar. Dengan tangan gemetar, ia menekan nomor yang masih ia hafal di luar kepala. Halo? Suara di seberang terdengar tergesa. Ini, Bapak. Nak, kata Pak Tarno hati-hati. Oh, Pak. Ada apa? Pak Tarno menelan ludah. Ibumu kondisinya menyerang. Kalau bisa, mungkin kamu bisa pulang sebentar. Di seberang sana hening beberapa detik. Pak, saya lagi banyak kerjaan. Anak juga lagi ujian. Nanti saja ya kalau sempat. Kalimat itu jatuh seperti batu di dada Pak Tarno. Iya, tidak apa-apa, Nak. Bapak cuma kabari saja. Telepon ditutup. Pak Tarno masih memegang gagangnya,
seakan berharap suara anaknya kembali terdengar. Namun yang ada hanya nada putus yang panjang dan dingin. Ia mencoba menghubungi anak kedua. Tidak diangkat. Anak ketiga, nomornya sudah tidak aktif. Pak Tarno berdiri lama di depan warung telepon. Orang-orang lalu lalang di sekitarnya, namun baginya dunia terasa sunyi. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa benar-benar sendirian. Ia kembali ke becaknya tanpa berkata apa-apa. Kayuhan hari itu terasa berbeda. Bukan hanya berat di kaki, tetapi juga di hati. Sore hari, seorang penumpang menawar ongkos terlalu murah. Biasanya Pak Tarno akan mengalah. Namun kali ini, ia hanya menggeleng pelan. Maaf, Pak. Saya juga butuh makan. Penumpang itu mendengus kesal lalu pergi. Pak Tarno tidak mengejar. Ia hanya menatap punggung orang itu menjauh, lalu menghela napas panjang. Hidup memang sering membuat orang kecil harus memilih antara harga diri atau perut. Dan seringkali, perutlah yang menang. Menjelang malam, Pak Tarno pulang lebih awal. Ia membawa sedikit buah murah dari pasar untuk Bu Sari. Namun begitu masuk rumah, ia langsung merasa ada yang tidak beres. Bu Sari terbaring sangat diam. Bu, panggilnya panik. Ia mendekat, mengguncang pelan bahu istrinya. Bu Sari membuka mata perlahan, napasnya berat. Tagi, pusing sekali, Pak, bisiknya. Pak Tarno langsung kalut. Ia berlari keluar mencari ojek, lalu membawa istrinya ke klinik kecil terdekat. Dokter memeriksa sebentar, lalu menarik Pak Tarno ke samping. Kondisi istri Bapak sudah cukup serius. Kalau ingin peluang lebih baik, harus segera dirujuk ke rumah sakit besar. Pak Tarno menatap dokter dengan mata kosong. Biayanya, berapa, Dok? Dokter terdiam sejenak sebelum menjawab pelan. Tidak sedikit, Pak. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam kepalanya. Pak Tarno duduk di bangku klinik, menatap lantai. Di balik pintu, ia mendengar batuk istrinya lagi. Batuk yang kini terdengar semakin jauh, seakan waktu mereka juga semakin pendek. Untuk sesaat, Pak Tarno menutup wajahnya dengan kedua tangan. Pahanya berjeder. Ia tak menangis keras, hanya sesekali menarik napas panjang yang tersendat. Di tengah keputusasaan itu, satu hal terlintas di benaknya. Ia harus bekerja lebih keras lagi. Lebih lama lagi. Lebih kuat lagi. Apapun caranya. Ia tidak tahu bahwa keputusan itu akan membawanya pada pertemuan yang mengubah segalanya, pertemuan dengan seorang penumpang yang tampak biasa, namun menyimpan takdir yang tak pernah ia bayangkan. Pagi itu Pak Tarno bangun dengan tubuh terasa lebih berat dari biasanya. Malam sebelumnya ia hampir tak tidur, duduk di samping ranjang Bu Sari sambil mendengarkan napas istrinya yang naik turun tak teratur. Setiap tarikan napas terdengar seperti perjuangan. Namun hidup tak menunggu orang yang lelah. Setelah memastikan Bu Sari sudah minum obat, Pak Tarno kembali mendorong becaknya keluar gang. Matahari belum tinggi, tetapi panasnya sudah mulai terasa menusuk kulit. Hari itu ia bertekad tak pulang sebelum mendapatkan uang lebih banyak dari biasanya. Ia berhenti di depan perkantoran di pusat kota. Tempat itu jarang ia mangkal, karena biasanya tukang becak di sana harus bersaing dengan ojek online dan taksi. Namun hari itu, Pak Tarno tak punya pilihan lain. Beberapa jam berlalu tanpa penumpang. Perutnya mulai melilit lapar, tapi ia menahannya. Uang di sakunya harus disimpan untuk obat Bu Sari. Saat itulah seorang pria keluar dari gedung. Pakaiannya rapi, jas hitam pas di badan, sepatu mengilap. Di tangannya ada koper coklat besar. Ia menoleh ke kiri dan kanan, lalu matanya berhenti pada Pak Tarno. Becak, Pak, Taneanea. Pak Tarno segera berdiri tegak. Epsilona, Pak. Mau kemana? Pria itu menyebutkan alamat hotel tak jauh dari sana. Pak Tarno mengangguk dan membantu menaikkan koper ke becaknya. Sepanjang perjalanan, pria itu lebih banyak diam, sibuk dengan ponselnya. Pak Tarno pun tak banyak bicara. Ia hanya fokus mengayuh, meski jalan menanjak membuat napasnya terengah. Sesekali ia melirik ke belakang. Entah kenapa, wajah pria itu terasa familiar,
Tapi Pak Tarno tak yakin dari mana. Tak lama kemudian mereka sampai di depan hotel. Pria itu turun, membayar ongkos dengan uang lebih, lalu berjalan masuk dengan langkah cepat. Pak Tarno mengangguk terima kasih, lalu memutar becaknya untuk pergi. Namun baru beberapa meter, ia merasa becaknya lebih berat dari biasanya. Ia menoleh ke belakang. Koper coklat itu masih di sana. Pak Tarno tertegun. Ia segera menghentikan becak, turun, dan memeriksa. Benar, koper itu tertinggal. Ya Allah, gumamnya. Ia menoleh ke arah hotel. Pria tadi sudah tak terlihat. Pak Tarno segera menarik becaknya kembali ke depan hotel, namun satpam di sana mengatakan pria itu sudah naik ke kamar dan tidak menerima tamu. Pak Tarno bingung. Ia tak tahu nama pria itu, tak tahu nomor kamarnya, bahkan tak tahu bagaimana cara mencarinya. Ia duduk di becaknya, menatap koper itu lama. Dalam pikirannya, berbagai kemungkinan berputar. Mungkin isinya dokumen penting. Mungkin pakaian. Mungkin uang. Kata terakhir itu membuat dadanya berdegup lebih kencang. Pak Tarno menutup mata sebentar. Bayangan Busari muncul lagi. Wajahnya pucat, napasnya berat. Dokter yang berkata biaya rumah sakit tidak sedikit. Tangan Pak Tarno menyentuh gagang koper. Ia bisa saja membukanya. Tak ada yang tahu. Tak ada saksi. Namun seketika ia menarik tangannya kembali, seperti tersengat. Bukan rezeki saya, bisiknya pelan. Ia lalu memutuskan membawa koper itu pulang. Bukan untuk disimpan, tapi agar ia bisa mencarinya lagi besok. Ia yakin pria itu pasti akan mencarinya. Malam itu di rumah, koper itu ia letakkan di sudut ruangan. Busari menatapnya lemah. Itu apa, Pak? Koper penumpang tertinggal. Besok mau Bapak cari orangnya lagi. Busari mengangguk pelan. Bagus. Pak, orang susah jangan sampai kehilangan juga. Pak Tarno tersenyum tipis. Iya, Bu. Namun setelah istrinya tertidur, Pak Tarno duduk sendirian di depan koper itu. Lampu minyak kecil membuat bayangannya memanjang di dinding. Perlahan, ia menyentuh koper itu lagi. Dalam sunyi, pikirannya berperang. Jika di dalamnya uang, mungkin cukup untuk operasi Busari. Mungkin cukup untuk biaya hidup beberapa bulan. Mungkin cukup untuk menyelamatkan istrinya. Dedanya sesak. Air matanya jatuh tanpa suara. Maafkan saya cuma manusia. Gumamnya. Tangannya bergetar saat memegang kunci koper. Namun sebelum sempat membukanya, ia teringat wajah anak-anaknya waktu kecil. Mereka pernah bertanya, Pak, kenapa kita harus jujur walau susah? Dan Pak Tarno menjawab waktu itu, karena kejujuran satu-satunya harta orang miskin. Tangan Pak Tarno langsung terlepas dari koper itu. Ia menunduk dalam, lalu menangis dalam diam. Ia memilih bangkit, mengambil sarung, lalu salat di sudut ruangan. Dalam sujudnya, ia tak meminta kaya, tak meminta mudah. Ia hanya meminta satu hal. Agar istrinya diberi waktu lebih lama. Keesokan harinya, Pak Tarno kembali ke hotel itu. Ia menunggu berjam-jam, tapi tak ada kabar. Ia mencoba bertanya ke resepsionis, namun mereka tak bisa membantu tanpa nama tamu. Hari kedua, ia kembali lagi. Hari ketiga, ia datang lagi. Setiap hari ia tetap bekerja, tapi setiap sore ia menyempatkan datang ke hotel itu, berharap bertemu pria berjas tersebut. Banyak orang menyuruhnya menyerah. Kalau sudah 3 hari, ya sudah, Pak. Anggap saja rezeki. Namun Pak Tarno menggeleng. Kalau bukan hak saya, bukan rezeki namanya. Ia tak tahu bahwa keteguhannya itu sedang dilihat seseorang yang sejak awal memang menunggu apa yang akan ia lakukan. Dan pertemuan mereka nanti akan membuka masa lalu yang lama terkubur. Hari keempat Pak Tarno datang lagi ke depan hotel itu. Matahari siang terasa lebih panas dari biasanya, seolah ikut menguji kesabarannya. Bajunya sudah lusuh oleh keringat, wajahnya pucat karena kurang makan, namun matanya tetap menyimpan tekad yang sama. Ia harus mengembalikan koper itu. Ia memarkir becaknya di bawah pohon trembesi tua di seberang jalan.
Dari sana ia bisa melihat pintu hotel dengan jelas. Sesekali ia berdiri, mencoba mengingat wajah pria berjas itu dengan lebih teliti. Ada sesuatu di wajah itu, sesuatu yang seperti pernah ia kenal. Waktu berjalan lambat. Orang keluar masuk hotel, mobil berhenti lalu pergi, namun pria itu tak juga terlihat. Pak Tarno hampir menyerah ketika menjelang sore pintu kaca hotel terbuka, dan seseorang melangkah keluar. Pria berjas hitam itu. Pak Tarno langsung berdiri. Jantungnya berdegup kencang. Ia mendorong becaknya menyeberang jalan, hampir tak peduli dengan klakson kendaraan yang memarahinya. Pak, panggilannya. Pria itu berhenti, menoleh. Tatapan mereka bertemu. Untuk beberapa detik, keduanya hanya saling memandang. Seakan waktu mundur perlahan, membuka lembar-lembar kenangan yang lama tertutup debu. Pak Tarno mendekat, napasnya terenggah. Maaf, Pak, koper Bapak tertinggal di becak saya beberapa hari lalu. Ia menunjuk becaknya. Koper coklat itu masih tersimpan rapi di sana. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia justru menatap Pak Tarno lama sekali, seolah mencari sesuatu di wajah lelaki tua itu. Namamu, Tarno, tanyanya pelan. Pak Tarno tertegun. Ayah, Pak, kita pernah ketemu. Pria itu tersenyum tipis. Senyum yang terasa aneh, bukan sekadar ramah, tapi juga penuh kenangan. Kamu tidak ingat saya. Pak Tarno mengerutkan kening, berusaha keras mengingat. Namun hidup yang terlalu keras sering membuat masa lalu terkubur begitu dalam. Pria itu menghela napas pelan. Saya Rudi, dulu tinggal di kampung belakang pasar. Waktu kecil sering ikut kamu narik becak. Ingat? Nama itu seperti petir di siang bolong. Pak Tarno membeku. Rudi kecil, anak kurus yang dulu sering ia bonceng gratis ke sekolah. Anak yang ayahnya meninggal, ibunya sakit-sakitan. Anak yang dulu sering ia belikan nasi bungkus kalau tak punya uang. Rudi? Suara Pak Tarno bergetar. Pria itu mengangguk. Iya, Pak Tarno, saya Rudi. Mata Pak Tarno langsung berkaca-kaca. Ia menatap wajah pria di depannya, mencoba menyatukan potongan kenangan dengan sosok sukses di hadapannya sekarang. Kamu, sudah besar, sudah jadi orang hebat, gumamnya lirih. Rudi tersenyum, tapi matanya ikut basah. Kalau dulu Bapak tidak sering bantu saya, mungkin saya tidak pernah sampai di sini. Pak Tarno menggeleng cepat. Ah, itu cuma hal kecil. Rudi menatapnya dalam. Buat Bapak mungkin kecil. Buat saya, itu hidup. Suasana hening sejenak. Di tengah hiruk-pikuk kota, dua orang dari masa lalu berdiri berhadapan. Membawa kisah yang tak pernah benar-benar hilang. Pak Tarno lalu buru-buru mengambil koper dari becaknya dan menyerahkannya. Ini, Pak. Maaf baru ketemu sekarang. Saya sudah cari ke hotel beberapa hari. Rudi tidak langsung mengambilnya. Ia justru menatap koper itu, lalu kembali ke wajah Pak Tarno. Bapak, tidak membuka koper ini. Pak Tarno menggeleng tegas. Itu bukan milik saya. Jawaban sederhana itu membuat Rudi menunduk. Ia tampak menahan emosi yang tiba-tiba memenuhi dadanya. Bapak tahu, apa isinya? Pak Tarno tersenyum pahit. Saya tidak perlu tahu. Yang penting bukan hak saya. Untuk sesaat, Rudi menutup matanya. Ketika membukanya kembali, ada sesuatu yang berubah di sorot matanya, campuran haru, kagum, dan rasa bersalah. Pak Tarno, saya sengaja meninggalkan koper itu. Pak Tarno tertegun. Sengaja. Rudi mengenggak pelan. Ayah, saya ingin tahu, apakah Bapak masih orang yang sama seperti dulu? Orang yang selalu jujur, bahkan saat hidupnya susah. Pak Tarno tak langsung menjawab. Ia hanya menunduk, sedikit tersipu, sedikit bingung. Rudi melanjutkan, suaranya kini berat oleh emosi. Saya sudah cari tahu tentang Bapak. Tentang istri Bapak yang sakit. Tentang anak-anak Bapak yang jarang pulang. Saya tahu Bapak sedang butuh uang. Pak Tarno langsung menoleh, terkejut. Kamu tahu semua itu? Rudi mengenggak.
Dan karena itulah saya meninggalkan koper itu. Saya ingin membantu, tapi saya juga ingin memastikan bantuan itu jatuh ke tangan orang yang tepat. Angin sore berhembus pelan, menggoyang dedaunan pohon trembesi di atas mereka. Suasana terasa seperti berhenti bergerak. Rudi lalu mendorong koper itu kembali ke arah Pak Tarno. Koper ini memang untuk Bapak. Pak Tarno langsung menggeleng keras. Tidak, tidak, saya tidak bisa menerima. Namun Rudi memegang tangan Pak Tarno dengan kuat. Bapak pernah memberi saya makan saat saya lapar. Bapak pernah membayar uang sekolah saya tanpa saya minta. Bapak tidak pernah menagih apapun. Suaranya mulai bergetar. Sekarang, biarkan saya membalas sedikit saja. Pak Tarno menatap koper itu, lalu menatap wajah Rudi yang penuh kesungguhan. Di kepalanya, bayangan Bu Sari kembali muncul. Napas istrinya yang berat. Tatapan dokter yang ragu. Rumah kecil mereka yang semakin sunyi. Hatinya berperang lagi. Antara harga diri dan harapan. Pak Tarno menarik napas panjang. Air matanya jatuh perlahan, tanpa bisa ia tahan. Namun ia masih berdiri diam, belum menyentuh koper itu. Keputusan yang akan ia ambil, akan menentukan bukan hanya hidupnya, tetapi juga bagaimana ia memandang dirinya sendiri setelah ini. Dan matahari sore mulai turun, meninggalkan warna jingga yang seakan ikut menunggu jawabannya. Pak Tarno berdiri mematung di bawah pohon trembesi itu. Di depannya, koper coklat yang sejak beberapa hari lalu menjadi beban pikiran, kini terasa seperti persimpangan takdir. Tangannya gemetar, matanya merah oleh air mata yang tak lagi mampu ia bendung. Rudi masih memegang pergelangan tangannya dengan lembut, seolah tak ingin lelaki tua itu kembali menarik diri. Terimalah, Pak, ucap Rudi lirih. Bukan karena Bapak meminta, tapi karena Bapak pantas menerimanya. Pak Tarno menunduk. Dadanya sesak oleh perasaan yang bercampur, malu, haru, takut, dan juga harapan yang mulai berani muncul kembali setelah lama ia kubur. Apa isi koper ini, Ruth? Tanyanya pelan. Rudi menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Uang. 100 juta rupiah. Dunia seakan berhenti berputar. Pak Tarno langsung terhuyung sedikit, tangannya refleks berpegangan pada becaknya. Angka itu terlalu besar untuk dibayangkan. Dalam hidupnya, ia belum pernah memegang uang sebanyak itu. Tidak, tidak, saya tidak bisa, gumamnya, suaranya serak. Ini terlalu banyak. Rudi menggeleng tegas. Dulu waktu saya tidak punya apa-apa, Bapak tidak pernah menghitung berapa kali Bapak membantu saya. Sekarang, jangan hitung juga berapa yang saya berikan. Kalimat itu menembus hati Pak Tarno seperti cahaya yang masuk ke ruang gelap. Ia memejamkan mata, membiarkan air matanya jatuh tanpa ditahan. Dalam benaknya muncul wajah Bu Sari diranjang, napasnya yang berat, senyumnya yang selalu mencoba tegar. Muncul pula bayangan anak-anaknya saat kecil, tertawa di becak ini, memanggilnya, Bapak, dengan bangga. Dan di antara semua itu, muncul satu kesadaran yang pelan namun pasti. Kadang rezeki datang bukan karena kita kuat, tapi karena kita pernah kuat untuk orang lain. Pak Tarno akahai ernia menggang katvayahnia. Ia menatap Rudi dengan penuh rasa syukur yang tak bisa dirangkai kata. Kalau saya terima, saya janji uang ini hanya untuk berobat istri saya, katanya lirih. Rudi tersenyum hengget. Itulah yang saya harapkan, Pak. Dengan tangan gemetar, Pak Tarno akhirnya memegang koper itu. Tangannya terasa berat, bukan karena bobotnya, tetapi karena makna yang dibawanya. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, ia merasakan dadanya lapang. Malam itu, Pak Tarno pulang dengan langkah cepat. Becaknya terasa ringan, seolah ikut merasakan perubahan yang terjadi. Begitu sampai di rumah, ia langsung masuk ke kamar. Bu Sari menoleh lemah. Pak, kok pulang cepat? Pak Tarno duduk di samping ranjang, memegang tangan istrinya erat. Bu, Allah masih sayang sama kita. Ia membuka koper itu perlahan di hadapan istrinya. Tumpukan uang terlihat rapi di dalamnya. Bu Sari terbelalak, lalu menutup mulutnya dengan tangan gemetar.
Pak, ini? Pak Tarno menceritakan semuanya. Tentang Rudi, tentang masa lalu, tentang koper yang sengaja ditinggalkan. Bu Sari menangis pelan. Bukan tangisan sedih, tapi tangisan lega yang selama ini tertahan. Bapak lihat, katanya terbata. Kebaikan Bapak dulu, pulang ke Bapak sekarang. Pak Tarno mengangguk, matanya juga basah. Iya, Bu. Ternyata tidak ada kebaikan yang benar-benar hilang. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka tidur dengan perasaan sedikit lebih tenang. Bukan karena masalah selesai, tetapi karena harapan kembali hidup. Beberapa minggu kemudian, Bu Sari mulai menjalani pengobatan di rumah sakit besar. Jalannya masih panjang dan tak mudah, tetapi kini mereka punya kesempatan. Dan kesempatan itu terasa seperti anugerah. Pak Tarno masih mengayuh becaknya. Ia tidak berhenti bekerja, meski Rudi berkali-kali menawarinya bantuan lebih. Becak ini sudah jadi bagian hidup saya, katanya suatu hari sambil tersenyum. Selama kaki saya masih bisa mengayuh, saya ingin tetap bekerja. Namun kini kayuhannya berbeda. Jika dulu setiap putaran roda dipenuhi kecemasan, sekarang setiap kayuhan terasa seperti doa. Ia tak lagi mengayuh sendirian, ada harapan yang ikut berjalan bersamanya. Suatu sore, ketika ia menunggu penumpang di pinggir jalan, seorang anak kecil memandang becaknya dengan mata berbinar. Pak, bekaknya boleh dinaiki sebentar. Pak Tarno tertawa kecil. Naik saja, nak. Gratis. Anak itu langsung tersenyum lebar, duduk di kursi becak dengan gembira. Tawa kecil itu memenuhi udara, mengingatkan Pak Tarno pada masa lalu yang dulu terasa pahit, namun kini justru terasa indah. Ia menatap langit yang mulai jingga. Hidup memang tak selalu adil. Anak-anaknya mungkin belum kembali. Istrinya masih berjuang melawan sakit. Tubuhnya pun tak lagi muda. Namun hari itu, Pak Tarno sadar satu hal. Orang miskin mungkin tak punya banyak harta, tapi selama ia menjaga hati dan kejujuran, hidup tak akan pernah benar-benar meninggalkannya. Ia mengayuh becaknya pelan, senyumnya tipis namun tulus. Dan di balik roda tua yang terus berputar, kisah Pak Tarno menjadi bukti sederhana bahwa kebaikan selalu menemukan jalan pulang. Sahabat, dari kisah Pak Tarno kita belajar satu hal sederhana, bahwa kebaikan sekecil apapun tidak pernah benar-benar hilang. Mungkin hari ini kita berbuat baik tanpa balasan. Mungkin hari ini kita berjuang sendirian tanpa dihargai. Namun Tuhan selalu punya cara untuk mengembalikan semuanya di waktu yang paling tepat. Jika kisah ini menyentuh hati sahabat, jangan lupa bantu sebarkan kebaikan dengan menekan tombol subscribe, like, dan bagikan ke orang-orang terdekat sahabat. Karena siapa tahu, dari satu kisah, bisa menguatkan banyak hati. Sampai jumpa di kisah penuh makna berikutnya.